Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Botak tuh mungkin masih ada dikit-dikit. Ya. Oke, nah sekarang kebayang nggak yang namanya kalau bahasa kedokterannya tuh namanya alopecia. Apa tuh? Botak. Botak. Alopecia namanya botak. Nah, tahu nggak orang yang pitak itu kadang-kadang terjadi gara-gara. Udah belum? Udah. Dokter Jaya tahu istilah emak-emak nggak, Dok? Tahu. Menurut Dokter Jaya emak-emak tahu apaan, Dok? Ya ibu-ibu. Ya bukan, kalau ibu-ibu doang mah bukan istilah. Yang disebut emak-emak di sini itu bukan sekedar dia perempuan ibu-ibu, tapi emak-emak tuh identik dengan perempuan yang nggak pernah kalah. Oh. Makanya disebut emak-emak gitu kan. Emak-emak tuh kalau lagi ini keluar sifat aslinya pengennya menang terus. Jadi ada powernya ya. Nah, Power of emak-emak. Power of emak-emak. Dokter Jaya tahu kan? Nah, tapi Dokter Jaya tahu nggak kenapa si emak-emak atau kaum wanita itu lebih superior dalam hal bertindak kayak tadi, Dok? Karena dia pengatur semua. Dari di rumah tangga tuh suami patuh sama dia, anak-anak patuh ya jadi jenderal lah. Itu nggak kalau di binatang ya. Yang power of mama itu yang paling jelas pada apa? Pada Burung. Singa itu kan segerombolan singa itu ya, isinya itu adalah ada Pencari. singa laki, singa perempuan, sama anak-anak kan. Kepala grupnya itu adalah yang laki, yang paling gede. Kerjanya yang laki ngapain? Nungguin selir-selirnya. Dia istirahat aja, dia santai-santai, dia Iya. tidur-tiduran. Yang nyari makan siapa? Si Mama. emak-emaknya. Mama yang cari makan. Tapi kalau ada musuh dari luar, baru si bapaknya keluar. Iya. Nunjukin dia punya surai itu yang Kepala banyak-banyak gitu gedenya. loh. Nah, gini, Dok, itu bukan soal kayak gitu. Karena emak-emak itu pertama kalau dia berkendara tuh nggak punya sen kiri. Oh, bukan nggak punya sen kiri. Sennya terbalik, Franky. Kalau dia mau ke kiri, sennya ke kanan. Kan, Dok, Mau ke kanan, sennya ke kiri. dia nggak punya sen kiri. Kiri itu kan artinya left, Iya. bahasa Inggrisnya. Kalau emak-emak tuh selalu right. Ya, kanan terus dia mau bisanya, benar terus. Yang kedua, dia punya power itu karena perempuan itu katanya mempunyai mahkota perempuan, alias kita laki-laki jarang dibilang laki-laki punya mahkota. Kalau perempuan nggak beli aja dapat mahkota. Tahu kan, Dok, mahkotanya apa, Dok? Apaan? Rambut. Rambutnya tuh udah dijuluki mahkota wanita. Dia nggak beli tuh mahkota wanita, makanya kita laki-laki kalah sama dia yang punya mahkota. Kita mah apalah gitu kan. Mereka perempuan tuh punya mahkota walaupun nggak beli. Ya. Nah, kenapa saya membahas itu? Karena sekarang nih saya mau ajak Dokter Jaya ngobrolin masalah si mahkota ini, Dok. Mahkota yang istilahnya perempuan juga ada yang kadang-kadang di beberapa daerah di dunia mahkota wanitanya tuh tidak berbentuk rambut, tapi identik kalau rambut itu disebut mahkota. Itu saya mau tanya dulu nih, Dok. Gunanya rambut itu di manusia atau di binatang itu buat apa? Rambut. Buat hiasan supaya kelihatannya dia bagus, gagah. Makanya kita perlu ke salon gitu, Dok. Ya. Oh. Terus katanya sih, Dok, bener nggaknya, Dok, ya? Katanya buat nahan panas, buat nahan benturan. Itu kalau nahan panas sih masuk akal. Ya artinya kan ketangkis ya, ada rambut-rambut ini. Kalau nahan benturan emang bisa tuh. Oh, bisa lah kan, kalau itu kan karena rambutnya dulu. Apalagi kalau yang orang, saya ingat tuh ya soal rambut kita. Kalau orang rambutnya gede begitu, disambit sama kapur aja ya. Teman saya kan ada yang keribo. Nggak tembus. Teman,
Tahu kok gak tembus dia nyangsang aja di situ. Itu kan berarti melindungi dong. Iya, jadi artinya untuk ketebalan rambut itu pengaruh bisa terhadap ini. Jadi nggak semua lah ya kalau rambutnya kayak kita laki-laki makanya tipis-tipis gini. Tapi ada satu lagi fungsinya, Franky. Pelampung. Pelampung. Kamu pernah punya teman yang kribo nggak? Pernah. Ya kalau dia berenang gimana? Rambutnya tuh nggak pernah basah, Franky. Dia ngambang terus kepalanya di atas. Iya juga ya. Enggak, dia nggak pernah itu benar Franky. Nah, jadi si perempuan itu boleh dibilang kalau sampai ada masalah dengan rambutnya tuh kehilangan mahkotanya atau mahkotanya dirusak. Itu sebenarnya kalau kita bicara rambut nih dok, untuk laki, untuk perempuan dok ya, itu sebenarnya bahannya apa sih rambut itu dok? Bahannya? Kalau rambutnya itu, kalau kan rambut tuh ada rambut, batang rambut, ada akar rambut. Kalau batang rambut tuh isinya zat keratin. Keratin. Dia di tengahnya ada sumsumnya, tapi keratin itu udah mati sebenarnya. Sel-sel yang udah mati dia pada nempel di bagian luar. Nah, kalau di akarnya itu di situ ada sumbernya itu yang numbuh, yang hidup. Dia tumbuh terus ke atas hingga makin panjang. Itu satu lubang tempat tumbuh rambut kan itu kayak rumput ya, kayak alang-alang lah. Iya, nah sekarang pertanyaan saya gini. Setiap kali kuncup tuh ada rambut keluar di situ bibitnya ada berapa? Saya nggak pernah nanya dok, nggak pernah dihitung tuh. Nggak satu, Franky. Iya, kayak alang-alang kan, banyak. Bukan, gitu. maksudnya satu lubang. Satu lubang keluar rambut, di situ bibitnya bisa ada 2 atau 3, Franky. Banyak kan? Nggak, makanya kalau itu copot, dia bisa numbuh lagi yang lain di situ. Karena di situ bibitnya ada. Jadi satu per satu lubang itu nggak satu rambut, Franky. Nah sekarang itu rambut kayak begitu. Nah sekarang rambut itu orang sama rambut binatang sama nggak? Nah, kalau masalah sama enggaknya, saya pernah baca cerita dok. Jadi satu ketika adu powerful binatang di hutan. Ya. Ternyata rambut atau bulu binatang yang paling keras, paling kaku itu menunjukkan bahwa dia paling powerful. Itu makanya si singa itu rambutnya tuh kan kaku-kaku tuh, keras. Pernah pegang rambut singa, bulu singa? Belum. Kaku dok, kaku. Jadi suatu ketika singa kalah karena sama landak dia nggak sembuh, dia nggak munculin mukanya, tapi dia kasih bulu landaknya. Singa sampai kaget. Jadi rambut itu yang tadi itu apa namanya? Bisa dipakai untuk menunjukkan powerful ininya. Dia punya ini. Cuman pertanyaan saya adalah, tadi dokter bilang kan keratin dok ya? Iya, keratin. Jadi kalau dari luar gambarnya seperti genteng, Franky. Seperti genteng tersusun gitu. Tapi itu sel-sel mati, bekas-bekas sel mati. Bekas sel mati itu Iya. Dia numpuk-numpuk seperti kayak itu, seperti genteng strukturnya. Tadi dokter Jan nanya saya apa dok? Enggak, binatang itu beda nggak? Kita bisa tahu bulu ya, ini bulu kucing, ini bulu anjing, ini bulu orang gitu. Beda. Karena tadi beda bulu, beda ini. Cuman kita nggak memperhatikan sih. Enggak, beda. Karena salah satu yang diperiksa oleh dokter forensik itu adalah melihat nih bulunya bulu siapa, bulu binatang apa. Karena gini, binatang sama manusia beda. Jadi kalau bulu itu kalau kita lihat di mikroskop ya, ini kita punya rambut nih. Sama dokter tuh biasanya tuh ada satu lempengan besi, diketok itu supaya dia ngepeng gitu. Terus udah gitu ditaruh di gelas objek, dia di mikroskop. Jadi di bagian luar itu ada genteng-gentengnya. Nah di tengahnya itu ada sumsumnya. Jadi ada tengah, di pinggirnya tuh ada genteng-gentengannya itu. Udah tipis begitu masih ada sumsumnya lagi ke rambut. Nah sumsumnya itu ada hitam-hitam segala macam. Nah di situ ada pigmen. Nah sekarang kalau kita lihat bagian luar itu namanya korteks atau permukaan. Kalau sumsum itu di tengah. Korteks dok ya? Korteks. Kalau di bagian dalam sumsum atau medula. Nah kita ukur medulanya itu dibandingin keseluruhan tebalnya dia, satu tebelan itu gede apa kecil? Tunggu dulu dok. Dokter kayak petugas pajak nih dok, lagi penyuluhan korteks. Sekarang pajak itu ada yang namanya korteks itu
belum tahu sih gimana ini, tapi katanya sih itu cukup powerful, bagus tuh untuk masyarakat awam pakai sekarang ya. Harus disosialisir lebih bagus. Nah tadi dokter Jaya balik lagi dok. Ini ada batang rambut, di tengahnya ada sumsumnya. Nah lebar sumsumnya itu dibandingin keseluruhan tebel, kalau manusia itu kecil. Tempat sumsum kan buat tempat ngalirin makanan ya. Iya, dok, bagian dalam seperti kalau tulang itu bagian sumsumnya. Itu lebih pendek. Jadi kecil, artinya dia ukurannya kecil. Cuma sepertiga dari keseluruhan ketebalan itu. Tapi kalau binatang dia sumsumnya gede, Frankie. Oh, makanya lebih keras dia. Jadi dari sumsumnya kita tahu ini binatang apa enggak. Yang kedua, dari gambaran keratinnya itu ada susunan genteng, dari gambaran susunannya kita bisa tahu binatang apa. Anjing beda sama kucing beda, singa beda. Nah, jadi artinya rambut itu termasuk salah satu yang diidentifikasi sama dokter forensik. Dari binatang apa dari manusia? Nah, sekarang dok, rambut ini pertumbuhannya nih dok. Kan dokter pernah lihat crane. Ya, Tower crane. Ya. Kalau kita mau bikin bangunan lebih daripada 6 lantai, kan itu biasanya pemborong ataupun kontraktor itu pakai tower crane, yang kayak ada belalainya kanan kiri naikin turun itu kan. Itu rambut tumbuhnya seperti tower crane apa seperti pohon dok? Seperti pohon, tapi pohonnya seperti jadi ada bulatan gede, terus ini tiang di situ. Nah bulatan itu nancep. Nah bulatan itu namanya folikel atau akar rambut yang di atas itu. Jadi kalau rambut kita cabut, ini hitam di bawahnya tuh ada yang seperti kayak lengket-lengket tuh, putih-putih. Nah itu akar rambut. Akar rambut itu selama masih ada dia bisa numbuh lagi, Frankie. Enggak, kenapa saya tanyakan sama dokter Jaya gini? Kan kalau orang udah ubanan nih dok ya, kan disepuh atau jangan udah ubanan deh. Orang kan suka nyepuh rambut. Iya. Nyepuh rambut yang warnanya hitam dijadiin warna coklat. Ternyata warna hitamnya itu tumbuhnya dekat-dekat sini, dekat-dekat kulit kepala. Saya punya kesimpulan tadinya dia bertumbuh seperti tower crane karena dia yang nambahin tuh bagian bawahnya, yang atasnya diem aja gitu kan. Mungkin gitu kan dok? Atau kalau pohon kan atasnya tuh yang terus bercabang-cabang sana sini. Enggak, tapi sebenarnya yang diwarnai itu bagian sumsumnya, Frankie. Kalau kita warnain rambut dia masuk lewat korteksnya masuk ke sumsum. Sumsumnya berwarna, maka jadi warna merah, warna segala macam, hijau, kuning. Nah, sekarang orang pewarnanya dia apa, dok? Pewarna rambutnya dia. Pigmennya tadi, dok. Pigmen melanin namanya, melanin. Tapi sebagian orang di dunia daerah Skandinavia rambutnya nggak usah disepuh aja udah ngeblan sendiri dia. Iya, enggak, itu karena warna pigmennya itu beda-beda. Pigmen itu dari keturunan, dari genetik. Jadi pigmen ini tergantung daripada suku atau rasnya kali dok ya. Iya. Dokter Jaya suka sebenarnya rambut warna apa dok? Rambut hitam lah. Oh. Padahal katanya rambut hitam itu rambut sama hitam pikiran boleh beda. Nggak ada tuh pepatah istilah rambut sama-sama bule pikirannya beda. Jadi rambut hitam yang boleh beda. Bukan apa, itu kan peribahasanya di Indonesia, Frankie. Kalau peribahasanya di Barat lain omongannya. Oke. Nah jadi seperti tadi ada pigmen, ada apa segala macam. Nah ini tadi dokter Jaya tadi sebutin adalah kalau warna juga tergantung keturunan dok ya. Iya. Jadi ada dong gen rambut di kita punya ini apa? Ada gen rambut di kromosom kita dari seluruh itu tuh ada. Jadi bahwa dia akan jadi keriting, akan jadi lurus, atau dia warnanya kuning, warnanya putih, atau warnanya apa itu ada gennya. Berarti saya punya ide bagus dok. Bukan ide bagus pidada, tapi ide bagus beneran, ide yang bagus. Daripada kita nyepuh rambut, ngecat rambut segala macam, kita gennya aja kita ganti. Kalau yang gen tadinya warnanya hitam, kita ganti jadi gen warna abu-abu. Jadi mahal, Frankie. Kalau pakai sepuh kan murah kamu tuh. Kan sekali jadi udah seterusnya. Nggak modal dok kalau yang pakai sepuh.
Yang pakai yang mahal, mungkin suatu ketika ide saya dibeli nih dok sama orang-orang kaya. Daripada saya nyepuh tiap kali, makin lama rambutnya makin rusak, kromosomnya diganti nomor sekian, pakai nomor sekian tuh warna gitu kan. Bisa kan dok ya? Bisa, secara teori itu, ya? Secara teori namanya terapi gen. Terapi gen. Nah, jadi rambut ini suatu hal bawaan yang merupakan ada faktor keturunan ya dok ya? Iya. Termasuk juga warna sama bentuk rambut, iya. sama subur nggak suburnya. Iya. Karena ada teman saya dok dari SMA itu sudah ubanan, dan ternyata saya datang ke keluarganya semuanya sama, muda-muda pada udah ubanan. Nggak, tapi teman saya ada lebih ajaib lagi. Waktu di kedokteran baru tingkat 1, dia udah ubanan, tapi ubanan cuma di sini doang lagi. Satu sisi doang, satu ceplok gitu. Terus saya bingung. Ternyata keluarganya juga gitu, cuma seceplok gini itu doang. Yang lain hitam. Kali dok ya? Nah, tiga tanda lahir ya di situ ya. Nggak tahu, tapi kalau sekarang udah ketemu udah putihnya putih semua Franky. Tapi lucu aja loh kok kayak gitu loh. Jarang-jarang lihat. Jadi saya liatin ya rambut ini kan satu yang bentuk mahkota. Tapi buat laki-laki concern nggak sih dok sama rambut? Concern lah, dan rambut-rambut bisa bikin orang terkenal loh. Kenapa? Rambut jadi bikin orang terkenal. Kamu kebayang nggak Deddy Corbuzier? Terkenal kan karena rambutnya itu loh. Bukan, dia terkenal emang udah ngetop aja dia mah. Enggak, ininya dia belum ngetop tuh pada sebelum dia itu rambutnya dibikin yang aneh-aneh itu seperti kayak orang sihir itu. Oh. Mr. Kojek. Ya Telisa Falas. Iya, nah kalau dia nggak rambut botak itu kamu nggak bakal kenalin dia. Kalau begitu botak, Telisa Falas keren loh. Pertama bintang Hollywood yang botak, dokter tahu yang ngetop dok? Yul Brynner. Yul Brynner dia pemeran Ramses di film Ten Commandments. Itu kamu nggak bakal lupa sampai kapanpun. Dan itu trademark Franky. Jadi botak itu trademark pada beberapa orang. Nah sekarang masalah itu saya mau nanya kamu nih, ini bahasa Indonesia nih, ujian tes. Apa yang namanya botak, gundul, sama pitak, sama pelontos? Itu istilah-istilah bahasa Indonesia loh itu. Nggak boleh buka Google ya dok ya? Nggak, jangan buka kamus. Ya kan bisa ngerepek dulu. Kalau pitak saya tahu. Apa? Pitak itu satu bagian daripada kepala yang rambutnya mungkin artinya botak ataupun apa namanya yang nggak ada rambutnya lah gitu, cuma sebagian doang. Jadi namanya patchy baldness. Patchy baldness, oke. Patchy, jadi bercak-bercak. Nah, bentuknya terserah. Enggak, kebanyakan bulat apa lonjong. Kadang-kadang ada yang bikin kayak itu, kayak tanda play YouTube. Enggak, tapi pertanyaan saya, kalau itu namanya apa? Pitak. Oke, pitak. Pitak itu bisa nggak di kepala? Bisa. Di mana? Luka, gara-gara luka. Bukan, ini luka di mana? Luka di mana aja ntar bisa jadi bentuknya jadi kayak gitu kan? Di janggut, pernah nggak lihat orang bule berewosan tapi ada bercak-bercak pada kosong? Itu bisa di situ. Pitak itu bisa di jenggot, Franky. Di jenggot bisa juga di sini nih. Di tempat yang adanya harusnya ada tumbuh rambut, bulu, terus kemudian di situ terjadi gangguan gitu. Iya. Bolong itu hilang, daerah situ hilang rambutnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau pitak begitu, itu kenapa itu kalau menurut kamu? Pertama, ada kemungkinan orangnya ya, dia rambutnya sebenarnya nggak masalah, tapi dipotong sama tukang cukurnya nggak bener. Nah, itu saya tuh lagi cukur set dipanggil hey gitu kan, akhirnya pitak. Terus kedua, ya tukang cukurnya tuh bisa aja, misal kita kena operasi dari kepolisian, masuk ke dalam kan dicukurnya tapi nggak bener, jadi pitak-pitak gitu kan. Terus kedua, mungkin saja memang daerah situ nggak subur, jadi pitak yang kata tadi dokter bilang. Di sini bertnya nih, apa sih? Janggut ya, janggutnya tuh nggak tumbuh dengan baik gitu kan, jadi pitak di sini. Nih termasuk ini, berarti ini ada orang yang kumisnya di sini nggak ada tumbuh nih dok? Iya.
Itu pitak. Berarti itu pitak ya. Jadi tumbuhnya cuman kumisnya tuh dari sini sampai sini. Nah, itu baru pitak. Itu Fumanchu. Pitak. Sekarang kalau botak? Tadi pitak, botak, Gundul, lontos. lontos. Yang tiga ini mirip sebenarnya, Dok. Botak itu masih ada rambutnya, tapi mungkin ya sekitar 1-2 mm aja tingginya tuh dibotakin. Kalau pelontos dia tidak ada rambutnya sama sekali. Gundul mirip saya pelontos, Dok. Sama lah, gundul sama pelontos. Nggak ada rambut sama sekali. Nanti tanya Ius Badudu ya. Di KBBI aja kita lihat, Dok. Tapi ntar pakai smartphone juga bisa. Tapi kayak tadi mungkin, Dok ya. Kalau botak itu masih ada rambutnya, ya botak, nggak gondrong gitu kan. Ya tapi ya bersyukurlah. Saya istilahnya ada bagian-bagian yang mungkin gara-gara dulu sering dicabutin ya, ada nggak tumbuh lagi sehingga agak mungkin berjarang-jarang, tapi secara keseluruhan rambut saya masih oke lah gitu kan. Tapi ada teman-teman saya yang kemudian sejak dia usia dini ataupun remaja udah mengalami kebotakan gitu, rambutnya berkurang. Nah itu kenapa, Dok, bisa begitu? Enggak, nah sekarang gini, ada yang beda ya. Kalau namanya gundul itu dicukur, Frankie. Dia nggak kenapa-napa, digundulin. Gundul tuh dicukur, jadi ada upaya memang ngilangin rambut, digunduli. Bukan asli. Nah, kalau botak itu seluruhnya kagak ada. Dimulai dengan jarang-jarang, lama-lama terus hilang sama sekali itu. Proses alam. Terus kalau pelontos? Ya sama sekali kagak ada rambutnya. Kalau botak mungkin masih ada rambutnya, jarang-jarang. Pelontos sama sekali kagak ada. Botak tuh mungkin masih ada dikit-dikit. Ya. Oke, nah sekarang kebayang nggak yang namanya kalau bahasa kedokterannya itu namanya alopecia. Apa tuh? Botak. Alopecia namanya botak. Nah, tahu nggak orang yang pitak itu kadang-kadang terjadi gara-gara ada beberapa orang yang hobi nyabutin rambut. Hobi itu bisa jadi pitak. Orang nyabutin rambut, hobinya dia aja. Kayak ada orang kan yang hobinya yang ngusap-ngusap tangan apa, dia ada hobinya, dia suka nyambut pegang-pegang rambutnya, ditarik-tarik gitu, terus bisa pitak lagi. Nah sebenarnya rambut itu kan tumbuh tiap hari nih, Dok. Saya kalau 1 bulan saya nggak potong udah gondrong. Oke, 1 bulan numbuh berapa senti? Sekitar 1-2 senti lah, Dok. Mana ada, kalau gitu orang jeblos terus itu. Serius, saya nih enggak. Belum 1 bulan tuh bisa segini nih. 1 bulan 1 senti. 1 bulan 1 senti ya. 1 tahun 15 senti. Jangan dilebih-lebihin lah. Kalau enggak orang udah itu, kamu pasti pakai obat jenggot tuh, obat kumis. Kalau lebih cepat. Tapi enggak sekali. Kenapa begitu? Karena di forensik itu kadang-kadang ya kita kan mau tahu nih orang ini sebenarnya kapan meninggalnya. Kapan meninggal dilihat dari apanya, Dok? Dia rambutnya udah pelontos, tapi dia udah mulai numbuh gitu. Kita ukur 1 senti, berarti dia terakhir 1 bulan sebelumnya baru cukur rambut. Kan tanya orang sekitarnya, dia cukurnya kapan? Berarti meninggalnya itu 1 bulan. Karena kalau setelah meninggal dia nggak tumbuh lagi rambutnya? Enggak. Nah itu, terus dia kalau orang dipotong nih rambutnya cerek gitu, kan barang kalau dipotong begini dia rata, lama-lama kan dia numbuh, dia melembung. Dan dari ujungnya aja kita bisa tahu udah berapa lama dia disukur terakhir kan. Jadi dokter forensik juga ngituin itu. Dan satu, dokter forensik itu bisa tahu ini rambutnya rambut kepala, ini rambut kumis, rambut kemaluan, rambut ketek, itu beda-beda, Frankie. Nah dari potongan rambut, kalau dipotong melintang, ini orang negro, ini orang Kaukasoid, orang putih, ini orang kuning, bisa ketahuan. Jadi ada ilmu rambut, Frankie. Bukan cuma sekedar rambut-rambut aja. Jadi nggak usah
kita mau bikin salon juga ada ilmunya, Dok. Iya, enggak. Nah, sekarang pertanyaannya di TKP nih, polisi nih lagi lakukan kasus pembunuhan. Kan atau perkosaan lah. Kadang-kadang kan waktu dia perkosa tuh ada bulu-bulu kemaluannya yang rontok, Nyampur. Nah, terus gimana caranya si detektif itu tahu ada bulu apa enggak? TKP nih, masuk ke rumah, ada korban perkosaan di situ meninggal. Polisi nyari rambut di situ. Nyari rambut kan susah, ini warnanya hitam barangkali. Disapu aja, Dok. Disapu ntar kan. Enggak, bukan begitu tekniknya, Frankie. Kalau tekniknya detektif, nyalain senter kayak gini, senter diputar gitu. Seret, kalau ada rambut ya, mengkilap, ambil. Oh. Di senter, Frankie. Begitu caranya. Pikir pakai cara emak, Dok, kan tadi awal kita ngomong emak kan pakai sapu, duit Lo hilang. nggak sih ngomongnya detektif deh. Duit hilang kita pakai sapu gitu kan, ntar duitnya kerincing bunyi. Oh, kalau detektif modalnya lebih modern, Dok, ya. Tapi saya pernah pengalaman dengan soal rambut nih. Jadi ceritanya ada seorang Jepang di Jakarta nih, hilang dari rumahnya, tapi kemudian berapa hari kemudian tuh ketemu seorang yang diduga adalah dia. Tapi orang nggak ada yang tahu, dia tinggal sendiri. Bagaimana identifikasinya? Si mayat ini jelas ada mayat. Saya bisa periksa DNA-nya. Saya tahu DNA-nya dia dari mana. Ini dari rambut kan dokter tadi bisa. Iya. Dari rambut. Saya minta polisinya suruh vakum cleaner, divakum. Dapat rambut banyak. Cari di TKP sisir. Karena ada sisir, karena dia tinggal sendiri ada sisir. Di sini ada beberapa rambut yang kecabut rontok. Periksa dibandingin, ternyata DNA-nya sama. Berarti pasti dia. Body itu milik si Jepang tadi. Nah, ini masalahnya kenapa itu jadi penting? Karena asuransinya gede si Jepang ini. Oh. Jadi kebayang nggak, gara-gara urusan begituan rambut tuh kita bisa identifikasi sampai gitu, Frankie. Itu kejadian di Jakarta tahun sampai 2000-an awal lah. Di Jakarta, kirain kejadian di Jepang lagi. Enggak, di Jakarta. Jakarta, itu saya yang nangani waktu itu. Jadi itu penting, Frankie. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang pitak nih, misalnya orang di Jakarta, pitak lo gitu lah. Kira-kira tuh kalau menurut kamu tuh sebabnya apa sih? Tadi kan kamu bilang cukur, nggak sengaja. Apalagi? Bekas luka. Bekas luka, orang dipuntuk, bisa luka di daerah yang luka itu ada trauma, hilang tuh rambutnya. Kayak orang bekas dioperasi aja kan nggak tumbuh tuh, Dok, dia punya jahitan itu, Dok. Iya. Terus apalagi ya? Ya luka sama kena siram air keras juga sama, karena jatuhnya sama ya. Apalagi, Dok? Kamu tahu nggak? Itu adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun. Iya. Nggak kebayang kan? Itu namanya kalau di kedokteran namanya yang patchy baldness itu namanya itu alopecia areata. Pitaknya cetok ada yang satu, ada yang dua, ada yang beberapa tempat. Itu karena autoimun. Kenapa? Sebenarnya kalau dilihat dari ininya, dia itu menderita autoimun. Autoimun kan waktu itu kan kita pernah ngomong. Autoimun itu adalah penyakit di mana kekebalan kita menyerang diri kita sendiri. Nah, dia itu namanya ada yang namanya privilege, genetic privilege. Dia kebetulan dia antinya tuh terhadap rambut, tapi ada beberapa rambut yang tidak diserang. Jadi kekebalan itu nyerang ke daerah tertentu, yang diserang apa? Akar rambutnya diserang. Nah, yang nyerang apa? Namanya sel T. Sel T itu adalah sel kekebalan atau limfosit T. Satu lagi sel T, limfosit T, dan itu ada DNA-nya. Pada waktu tahun 2010 ada namanya proyek Human Genome Project. Jadi adalah satu proyek memetakan seluruh DNA manusia, seluruhnya, untuk mencari penyakit apa, kelainannya ada di mana DNA-nya. Dan itu mereka bikin buku namanya Human Genome Project, yang bikin itu mungkin ribuan ahli DNA seluruh dunia nyelidiki, dan di situ ada penyakit ini DNA yang kelainan di daerah sini, kromosom nomor 1 daerah lengan panjangnya, yang ini penyakit di leher di kromosom nomor 6 di leher lengan pendeknya. Itu semua didatakan semua. Nah, mereka mendapatkan bahwa yang namanya kebotakan tadi, yang namanya alopecia areata itu, yang pitak itu, ternyata ada 2 DNA, 2 gen yang ada kelainannya.
Nah, kelainan DNA itu menyebabkan sel T dan sel limfosit T itu nyerang akar rambut. Akarnya di rambut, akar rambutnya mati, rontok, hilang. Tapi dia punya privilege, dia senang nyerang yang sebelah sini, daerah sini nggak semuanya. Oh. Nah, itulah terjadi pitak. Jadi pitak itu yang sebagian besar itu adalah seperti itu. Jadi bukan hanya akibat perbuatan dari luar, tapi dari dalam pun bisa mengakibatkan pitak. Oh gitu, Dok. Nah, itu sesuatu yang orang-orang pikir, oh ini gara-gara itu, belum tentu. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa bikin orang itu pitak. Tapi ada juga yang mulai kerontokan. Jadi sebelum sampai botak itu biasanya, kalau yang pitak itu langsung patchy gitu ya. Tapi orang yang umumnya itu kalau sampai dia jadi botak itu terjadinya itu biasanya dimulai dengan kerontokan rambut. Rambutnya rontok. Nah, sebenarnya kenapa rambut bisa rontok? Kira-kira menurut kamu? Nah, itu saya sebenarnya mau nanya duluan, tapi keburu dokter nanya saya, jadi nggak imbang nih. Umur ada pengaruhnya nggak sih sama rambut? Pengaruh. Karena umur. orang kebotakan tuh mulai dari 30 ke atas, Pengki. Nah, kadang-kadang botak tuh tergantung lagi, Dok. Yang saya liatin teman-teman saya ada 2 macam botak. Mulai dari depan jidat, mulai dari sini nih, Dok. Laki-laki sama perempuan botaknya beda nggak? Sama apa beda? Kalau perempuan lebih cenderung saya liatin kebanyakan di arah sini, di atas sih. Kalau depannya? Enggak. Ada. Kalau laki-laki munculnya di kanan kiri sini, dia masuk ke dalam. Jadi bentuknya kayak huruf W. Nih, W. Itu kemudian di sini laki. Laki itu ada 2 di sini, ya kan? Yang ini dia naik nih, kanan kiri dia naik. Kalau perempuan, ininya naik semua, bentuknya kayak huruf U. Yang ininya nggak ketinggalan, itu dihantam semua. Katanya kalau laki-laki, katanya kalau disayang istri, katanya botaknya dari belakang, Dok. Iya, karena kalau dibenci istri dari depan, karena istilahnya jangan dekat-dekat loh, gitu, dikitin kepalanya, gitu-gituin, Dok. Nggak, sekarang pertanyaannya, orang botak tuh kenapa, Franky? Apa yang ada terjadi sebenarnya? Pertama, rambutnya nggak subur, ya kan? Rambut nggak subur, jadi pertumbuhannya tuh keganggu. Keganggunya itu banyak hal kan, Dok. Biasanya sih kalau kita ke salon, dia kasih serum, terus dia bilang jangan sering mikir ya, nanti kepalanya panas, nanti rambutnya botak. Itu biasanya situ. Nah, ini sekarang Mbak, kalau mau ngomong gitu kita balik lagi ke teori awal. Namanya fenotip, itu adalah genotip ditambah lingkungan. Genotip tadi kan ada. Itu genotip itu ada bawaan. Bawaannya itu dari mana ya? Bisa dari DNA, dari apa segala macam. Orang bule sama orang Asia juga beda. Bule cenderung lebih cepat botak. Ya, terus udah gitu juga jebrosnya juga beda kan. Nah, itu ras, itu pengaruh. DNA pengaruh, itu gen. Makanya kalau tadi kamu bilang teman kamu botak, ternyata kakaknya botak, orang tuanya botak, itu kan turunan, kan jelas turunan kan. Nah, tetapi ada juga faktor lingkungan. Tadi kamu faktor lingkungan apa yang kamu bilang? Orang kurang gizi. Kurang gizi itu bisa bikin botak, Franky. Karena rambut itu untuk numbuh dia perlu protein dan perlu vitamin dan perlu mineral. Nah, kira-kira kekurangan vitamin apa yang bisa bikin botak? Vitamin E ya? A, B, C, D, E. Komplit tuh mah. Lo enggak lah sampai set kan vitamin. A, B, C, D, E. Yang B itu biasanya asam folat. Itu pengaruh. Satu lagi biotin. Biotin itu yang bikin uban, Franky. Kalau kurang. C, pengaruh untuk pertumbuhan. D, vitamin D itu salah satu sumber kebotakan. Kalau kamu kurang vitamin D bisa botak. Vitamin E juga pengaruh. Terus kalau mineral apa? Mineral, kalsium, fosfor. Enggak, zat besi. Zat besi. Anemia itu bisa bikin botak. Dok, berarti bisa saya balik nggak? Kalau orang nggak botak, berarti vitamin D-nya lebih bagus daripada orang yang botak. Ya, tapi kan itu pengaruh genetik juga. Itu gabungan, campuran, Franky. Jadi itu campuran dua-dua. Tapi kalau orang yang misalnya, contoh dia itu tadi baru mineral baru besi ya.
tapi ada juga selenium, ada juga seng. Jadi itu adalah barang-barang yang kalau kurang di makanan kita bisa memicu kita lebih cepat botak. Itu dok ya. Jadi ya itu. Atau pengaruh dari air bisa nggak dok? Karena gini, satu kali kakak saya nih dok, kakak saya dia baru pindah rumah. Kalau di Amerika itu kan tempat kita punya air pumpnya kan diukur. Di sana diukur kalau nggak salah kelebihan apanya gitu, akhirnya rambutnya mengalami kebotakan. Ya bisa Pindah aja. lagi, bagus lagi rambutnya. Bisa aja. Yang namanya itu gitu. Tapi misalnya contoh, orang diet ketat. Ada cewek-cewek kan kalau mau kurus diet ketat tuh bisa jadi botak. Kalau diet ketat menyebabkan kekurangan barang-barang tadi. Tuh diet satu. Yang kedua penyakit. Pernah nggak ngelihat ada bayi baru lahir, kepalanya terus tiba-tiba seperti ada sisik-sisiknya putih-putih gitu, berminyak. Itu kalau dikerok itu copot-copot tapi seperti kayak tombek tapi tebal. Itu dermatitis seboroik namanya. Penyakit alergi sebenarnya. Pada bayi itu bisa bikin botak lagi. Dari bayi juga bisa tuh ya. Karena infeksi jamur di kepala itu bisa bikin botak. Jadi infeksi juga bisa. Jadi penyebab kebotakan banyak banget dong. Banyak. Jadi ya itu. Terus apa? Orang misalnya kena penyakit COVID, bisa botak. Penyakit virus ya, COVID, HIV itu bisa bikin botak. Orang habis kena obat, misalnya kemoterapi, kan botak, rontok botak jadinya. Vaksinasi bisa bikin botak lagi. Vaksinasi aja bisa bikin botak ya. Iya, jadi botak itu penyebabnya macam-macam. Perokok, alkohol bisa bikin botak lagi. Tapi kalau dia ngerokok, alkohol, nggak botak-botak. Ya karena genetiknya bagus. Artinya ini yang kita bicara adalah yang umum nih dok ya. Yang umum kalau diganggu dengan kayak yang tadi itu, maka biasanya terjadi mengalami kebotakan. Tapi kalau dia genotipnya bagus, artinya itu dia bisa mengalahkan yang tadi dok ya. Iya. Oke. Karena gini sebenarnya, kenapa itu kebotakan itu nggak terjadi? Tapi satu tadi kamu ngomong soal stres. Stres itu bisa bikin botak loh. Stres, kepala panas. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Stres bisa bikin botak. Stres itu dia kortisolnya naik. Hormon stres itu naik. Hormon stres itu menekan kekebalan, ya. Jadi mengganggu pertumbuhan rambut. Jadi stres itu bisa bikin. Kedua, kalau dia stres berobat ke dokter, dikasih obat anti stres. Obat anti stres bisa bikin botak lagi. Jadi botak itu penyebabnya bisa macam-macam. Nah, sekarang masalahnya kan karena itu banyak macam, maka kalau misalnya orang udah kamu tahu kamu nih bakalan botak nih dari mana? Tadi dokter bilang di atas 30 resiko botak mulai terjadi. Iya. Nah, itu yang normalnya dok ya. Ya. Jadi begini, kalau 25 kita usia 25, kira-kira 25%-nya itu udah mulai botak. Udah mulai ada kerontokan rambut tuh yang parah. Udah 30%, 50%, 50% rambutnya udah mulai hilang. 70 ya, artinya orang bilang, lo udah botak, lo udah tua lo gitu loh. Sebenarnya itu memang salah satu faktor. Tapi papi saya dok sampai umur 70 lebih masih gondrong. Genetiknya Frankie. Genetiknya. Jadi makanya itu genetiknya bagus. Tapi yang umum seperti itu. Jadi artinya orang makin tua ya makin botak, makin jarang rambutnya. Nah sekarang pertanyaannya, rambut itu bagaimana sih sebenarnya pertumbuhannya tuh dari sejak kecil? Waktu kecil kan rambutnya cuma halus-halus kan, makin lama makin kasar kan. Itu sampai 30 tahun Frankie. Nah 30 tahun tuh udah pasti fase pertumbuhan cepat dan pokoknya berkembang. Itu namanya fase anagen. Anagen, fase pertumbuhan cepat rambut. Tapi kemudian rambut itu nambah tapi namanya dikit. Pertumbuhannya sedikit. Manjanginnya dikit-dikit gitu. Namanya katagen. Nah biasanya kalau kita punya rambut nih, kita misalnya kayak sekarang ya, diperiksa, itu yang fasenya numbuh cepat
itu kira-kira 90% rambut kita kayak gitu. Itulah yang setiap bulan kamu cukur. 1 bulan tambah 1 senti, cukur gitu. Kalau yang katagen itu dia mulai mendatar. Pertumbuhannya ada tapi nggak banyak. Itu 5% kayak begitu. Itu nggak disukain sama salon, Dok ya? Ya. Enggak, tapi cuma 5% doang, jadi nggak kelihatan dia ada di dalam, dia barangkali bagian dalam. Tapi ada yang namanya telogen tuh dia udah stop pertumbuhannya. Telogen. Nah, setelah telogen ada sebagian yang kemudian mulai rontok, udah saatnya mati seperti daun mati. Tapi itu sedikit. Nah, kalau yang telogennya banyak, itu namanya rontok. Akibatnya rontok, botak. Jadi rambut orang normal itu sebenarnya anagen semua 90%, yang 5% katagen. Nah, yang rontok itu sedikit. Nah, sekarang kapan kamu bisa curiga kayaknya gue bakal botak nih? Bagaimana kamu curiga kamu botak? Kalau calon botak bakal botak. Yang gampang kita deteksi sih kalau bangun tidur, Dok. Kenapa? Bangun tidur di bantal banyak rambut. Oke, satu. Kedua, kalau kita garuk kepala ya, berasa pegangnya langsung ke kulit misalnya. Enggak. Itu kan pegang Berasa kulit, lebih bisa tipis aja lah. tangan kamu panjang. Tapi yang bakal kerasa adalah habis kamu lagi mandi di mandinya airnya tergenang. Begitu dilihat di tempat itu, ituan air, tempat masuknya air itu banyak rambut. Itu kayak si Miko sama si Mola, Dok. Miko Rambut. sama Mola tuh kalau pagi-pagi tuh saya bersihin kandangnya. Aduh, tuh bulu banyak banget. Nah, satu lagi kalau nyisir, disisir banyak rambut yang copot. Jadi rambut itu mulai nggak kuat akarnya, Dok ya. Iya. Nah, itu kalau berarti itu yang telogennya kebanyakan, Pengki. Yang lontoknya tadi. Nah, sekarang berapa banyak rontok yang bisa menyatakan, gue bakal botak nih. Kan karena selalu tuh rambut tuh selalu anagen, katagen, telogen. Pasti ada yang rontok, tapi yang rontok cuma sedikit. Berapa banyak kamu bilang Saya itu rontok? pernah baca tuh, Dok, kalau kayak gitu. Mudah-mudahan nggak salah ingat angkanya, Dok. 20 lembar katanya. 100. Satu hari tuh 100. Sebelum di bawah 100 tuh bukan rontok namanya. Oh, kalau gitu aman lah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kamu tahu itu 100? Ya kan tinggal dihitung aja, Dok. 1, 2, 3, 4. Hitung berapa lama? 100 tuh Dikit. enggak, maksudnya 100 itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari atau gimana? Pagi banyak kan, Dok. Bukan itu. Nah, itu kamu mesti akan uji, namanya hair count test. Uji menghitung rambut. Jadi ini kalau kamu mau hitung 24 jam, kamu nyisir apa segala, semua rambut tuh dikumpulin. Nah, 24 jam itu ada berapa rambut yang itu. Kalau 100 rambut lebih, itu namanya calon botak. Ya, karena pertumbuhannya lebih sedikit daripada yang rontok, Dok ya. Setiap hari numbuhnya 100 lebih. Tapi kalau di atas 100 berarti lama-lama tekor. Gitu loh. Tapi ini kan banyak tuh, Dok. Ini agak loncat sedikit. Kan banyak obat-obat penyubur rambut. Itu efektif nggak sih, Dok? Lah, sekarang begini, kamu suka lompat-lompat dari dulu. Diagnosisnya belum mau udah lompat. Sekarang masalahnya gini, kamu kalau hitung nih, kamu nyisir pada rontok, terus ini apa disisir ada, di bantal ada rambut segala macam. Kamu hitung lebih dari 100. Itu kan lampu merah. Kamu mesti kemana, ngapain? Jangan lampu tiba-tiba ganti shampoo. Nah, salah satu yang menyebabkan rontok juga adalah, tadi belum disebut, adalah kalau kita nggak cocok sama shampoo tertentu, nggak cocok sama conditioner. Apalagi kalau rambutnya sering di macam-macamin. Kalau cewek sering dikepang, sering dikuncir. Nah, yang juga bermasalah kalau buat laki-laki sering pakai topi, sering pakai topi itu membuat tuh nggak sehat tuh buat rambutnya, bisa itu. Dan termasuk kalau perempuan pakai hijab itu salah satu yang menyebabkan kerontokan rambut juga. Jadi artinya sebenarnya kalau di rambut tuh ditutupin begitu, itu nggak begitu bagus, Jadi rambut harus bernapas gitu, Dok ya. Oke, nah kalau udah seperti itu, yang jelas tuh harus
ke dokter. Karena kenapa? Ternyata kerontokan itu disebabkan karena hormon, Frankie, salah satunya. Hormon DHT, dihidrotestosteron. Jadi kalau laki-laki yang kepalanya sampai botak kayak Telly Savalas itu hormon laki-lakinya tuh tinggi, Frankie. Nah, dia sebenarnya maskulin banget gitu loh. Itu hormon DHT itu hormon. Kalau hormonnya yang bermasalah, kan diobatnya obat hormon. Kalau samponya bermasalah, samponya harus diganti. Kalau suka dikepang, jangan dikepang. Jarang-jarang dikepang. Jadi segala macam rambut nih ada yang dilurusin, dibikin keriting, pakai hair dryer, itu juga termasuk sumber kebotakan. Jadi artinya kalau mau tahu itu ada apa, mesti cari dulu sebabnya. Nah, kalau tadi misalnya sebabnya karena penyakit, ya obatinlah penyakitnya. Betul nggak? Kalau minum alkohol ya hindarilah alkoholnya. Nah, jadi tapi supaya bisa tahu gitu kita kemana? Ke dokter apa? Pertanyaan nih. Soal rambut ke dokter apa ke salon? Kalau mau tahu sehat enggaknya ke dokter. Ya dokter apa? Dokter rambut. Ada dokter rambut. Ya itu saya mau tanya dokternya ya. Tapi dok, ini sebentar dok, sebelum nanti saya lupa. Ada nggak sih hubungannya antara rambut sama kumis, dia punya ininya? Karena kan saya pernah liatin orang rambutnya botak nih dok, tapi kumisnya ada. Nah itu yang namanya genetic privilege. Oh, dia mau terserah dia mau nyerang yang kumis apa nyerang yang kepala. Jadi itu nyerangnya di cuma kepala doang ya? Iya, itu kita nggak bisa tahu kenapa bisa begitu. Atau bahkan orang nggak punya kumis, gitu kan? Nah dokter apa dok tadi? Iya itu apa? Yang saya tanya. Oh, dokter apa? Dokter rambut. Mana ada dokter rambut? Ntar dokter bikin fakultas sendiri dok. Dokter spesialis dermatologi kulit. Karena dokter kulit itu mempelajari kulit dan termasuk rambut yang dipelajari. Biasanya dokter, oh iya, kalau biasanya spesialis kulit dan kelamin biasanya dok. Ini kulit dan rambut berarti dia. Termasuk belajar rambut dia. Karena si kulit adanya di derma tadi ya. Iya. Ya, jadi dia tuh bisa ngukur itu ya. Nih sekarang nih dok ya, penyebab kebotakan tadi yang stres segala macam saya lupa. Rambutnya jorok, banyak ketombenya katanya. Nah itu dia. Salah satu ketombe itu bikin rontok rambut. Saya bilang tadi dermatitis seboroik itu dermatitis bisa bikin itu. Infeksi itu bisa bikin dia rontok juga. Nah rontok itu juga kalau dia udah botak ya. Itu ada dua. Ada botak yang jadi jaringan parut. Nggak bisa tumbuh lagi. Nggak bisa tumbuh lagi. Ada yang masih ada yang halus-halus. Misalnya contoh orang kemo. Habis di kemo botak Frankie. Tapi nggak lama kalau didiemin dia mulai tumbuh tuh yang kecil-kecil lama-lama digondrong lagi. Ada yang bisa balik. Kalau yang sampai ke jaringan parut itu menyebabkan silau tuh dok ya. Kan nggak tumbuh lagi kan, kena lampu-lampu kayak gini nih mengkilat gitu. Nah terus dok kalau misalkan rambut tadi rambutku ini sama rambut sini dok ya, rambut kepala sama kumis di sini, itu kan ukurannya juga beda-beda ya. Emang beda ukuran, beda bentuk dan segala memang. Bisa nggak sepanjang rambut kepala? Oh bisa. Oh bisa dia? Bisa. Oh. Tapi kamu bisa bayangin nggak, saya dulu waktu SMA ya, ada temen tuh yang waktu SMA aja perempuan, rambutnya susah sepantat Frankie. Kebayang nggak itu sepantat tuh artinya kan 1 meter lebih. Berapa tahun tuh dia bisa ngumpulin begituan sampai sepanjang itu. Di tempatnya nggak ada salon ya? Nggak tahu, tapi kadang-kadang ada orang-orang seperti itu, dia tuh seneng karena itu menampakkan ciri khasnya gitu. Di SMA saya ingat ada satu wanita yang kayak gitu, teman saya di kelas 1-7 namanya Surti Sukri. Rambutnya panjang sampai sepantat bener ada. Ya tapi yang gitu kesian, itu keramasnya susah itu Frankie. Loh jangan gitu dok, itu kan dia bagus buat si pabrik obat sampo. Samponya perlu banyak gitu. Itu ada orang dok ya, dia nggak botak tapi rambutnya nggak bisa panjang. Panjang sedikit rontok, panjang sedikit rontok. Nah kalau orang yang botak kayak begitu, apa profesi yang paling pantang buat dia Frankie? Buat ini perempuannya dok ya? Perempuannya laki nggak? Di toko kue dok, nggak boleh. Bukan.
iklan penumbuh rambut orang nggak boleh. Sebentar. Ini dok yang saya tadi tuh mau ngomong sama dokter. Dulu di daerah Tongtek, di daerah Kebon Pala, ada satu tabib. Saya nggak sebutin namanya. Di situ dia jual obat penumbuh rambut, kumis dan sebagainya. Dan yang saya pertanyakan justru banyak orang-orang nih bahkan dokter-dokter yang jualan penumbuh rambut segala macam, tapi dokternya itu botak. Nah sekarang kalau ditanya sama yang beli, kok jual penumbuh rambut kamu sendiri botak? Nah, kamu jawabannya apa? Kamu pedagang nih, kreatif nih. Saya nih ceritanya nih, saya yang jualannya dok ya. Kamu harus bersabar. Ini adalah contoh bagaimana saya nanti akan menumbuhkan rambut saya. Enggak, itu nggak dramatis Franky. Gimana dok? Kalau saya, bapak istrinya perempuan kan? Iya. Pernah nganterin istri ke toko BH? Iya. Yang jualannya ada yang laki nggak? Ada. Dia jualan belum tentu dia mesti pakai. Ya gitu. Iya kan? Dia ngerti. Oh iya pak. Gitu. Jadi belum tentu yang jualan mesti pakai. Jualan baju anak-anak masa pakai baju anak-anak kan nggak usah. Jualan BH masa dia mesti pakai BH? Nggak mesti kan. Nah jadi tapi itu benar kan dok, ada rambut orang yang memang daya misalnya contoh nih, kalau dia ada panjang sedikit rontok, panjang sedikit rontok, itu kenapa akarnya nggak kuat ya dok ya? Ya tapi itu kan kembali kalau ke dokter buat ngapain? Karena dokter akan cari sebabnya, yang jadi penyebabnya apa. Kalau penyebabnya udah ketahuan, penyebabnya itulah yang diintervensi. Nah sekarang iya begitu seperti itu. Tapi seandainya misalnya dia botaknya atau pitaknya itu tidak bisa diperbaiki, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh dokter? Sulam. Sulam rambut. Bukan sulam namanya. Apa? Ada macam-macam. Ada yang namanya itu ditempel sama kayak wig. Ada wig seluruhnya gitu. Ada wig yang tempel cuma ditempel yang bagian botaknya doang. Wig yang sebagian itu loh yang tempel gitu. Lebih repot dok kayaknya dok. Kemudian dipotongin habis terus kemudian pakai wig semuanya. Enggak kan kalau ceritanya itu apa? Charlie Chaplin kan ada yang gitu, begitu ada angin kepalanya hilang. Iya. Nah itu ada yang ditempel gitu. Tapi kalau sekarang tuh ada yang namanya tanam rambut, Franky. Ya, sulam rambut. Bukan sulam, tanam. Tanam atau transplantasi rambut. Tahu nggak diapain? Kira-kira? Ditanam? Enggak, dari mana? Ditusuk ke sini. Enggak, sekarang nih contoh deh, dia botak ke sebelah sini gitu. Terus tanamnya dari mana? Rambut dari sebelah mana yang diambil? Nah loh, itu bukan rambut sintetis yang ditanam? Enggak, rambut dia sendiri. Kalau rambut kalau nggak punya akar nggak bakal bisa ditanam. Oh gitu. Oh jadi mesti rambutnya dia sendiri? Iya, rambut dia sendiri. Dari mana? Misalnya di sini nih di jidat nih, nah udah naik tuh 2 tuh gitu. Mau diisiin sini. Gimana caranya dokter ngisiin? Wah. Enggak. Kebayang nggak? Hari ini dokter banyak kasih tanya pertanyaan yang sulit dok. Lo enggak, logika aja. Nah sekarang contoh, dia udah naik ke sini ke atas. Kan dokternya nanti kan sepakat sama pasiennya. Lo mau sampai mana? Dan kan bisa aja rambut segini, bisa segini, bisa juga mungkin sealis kali. Digambar dulu, Franky. Digambar dulu. Nah udah digambar, dia ambil rambut dicabut dari kepala dia sendiri. Tapi harus tempat yang jauh dari yang mau ditanam. Kalau ditanam dahi gini nggak boleh dari sebelahnya sini. Kenapa? Dia kenalan ntar dia. Bukan. Kalau dia botak itu berarti yang deket-deket itu juga bakalan botak, Franky. Artinya nggak kuat. Dia mesti ambil dari bagian belakang. Belakang diambil satu, tanam, tusuk, tusuk, terus pada batasan itu setelah tusuk ini. Itu mahal dok ya? Nggak mahal, memang mahal. Ada yang murah dok. Apa? Pakai marker. Digambar hitam dok. Pakai spidol. Iya marker. Lebih murah. Marker udah digambar hitam udah. Oke, nah sekarang dok, kan tadi dokter bilang rambut sini kan yang sering rontok nih dok. Kebiasaan umumnya kan berbentuk kayak huruf W. Nah gitu itu laki. Kalau perempuan dia naik. Dagunya ini makin naik. Dan satu lagi ini kan belahan nih. Belahannya makin lama makin jauh, Franky. Tapi
tadi saya bilang jadi sini kan. Tapi kan rambut belakang sama rambut depan kan dia punya karakternya tentunya nggak sama persis, Dok. Dia akan kalau di sininya subur, tempel sini dia jadi subur, Frankie. Tapi kalau diambil dari sebelahnya sini, dia nanti dia rontok lagi. Bukan, kalau di sini kan rambutnya kan ke samping. Kalau sini kan rambutnya ke bawah. Enggak, tapi alasannya bukan itu, karena yang di tempat yang diambil dari tempat yang subur, tempat lain. Sehingga kalau dia numbuh di situ jadi subur. Satu persatu ditanam, Frankie. Kebayang nggak? Sama seperti orang nanam padi. Tuk 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 gitu. Dan kebayang nggak, dokternya kan capek tuh nanam begitu. Makanya biayanya lumayan gede, Frankie. Dan sekarang banyak rumah sakit tuh ada begituan. Ya, Dok, sebenarnya kalau kita itu kan cara yang paling mau cepat hasil, Dok ya. Sekarang kalau kita, tadi pertanyaan saya, kalau kita gunakan obat penyubur rambut termasuk katanya serum, itu efektif nggak sih sebenarnya? Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya dermatitis dibayain, kemudian dia akan sembuh. Artinya sebenarnya. Nah itu that's why itu dia harus ke dokter, karena cuma dokter yang tahu. Kalau dia penyebabnya ada kekurangan anemianya diobatin, nanti dia numbuh lagi. Artinya kita harus diagnosa dulu. Iya, makanya Ini jangan dengan lompat. kenapa? Kalau dia penyebabnya karena samponya salah, tidak cocok sama samponya, yang ganti sampo. Kalau penyebabnya gara-gara sering dicatok atau sering bonding, sering dilurusin, iya jangan bonding atau kurangi bonding. Nah sekarang gini, rambut itu biar supaya dia tumbuh cukup bagus, dia kalau dikeramas, nggak boleh terlalu kering sampai dia tuh tidak ada minyaknya, terlalu kering, atau dia terlalu berminyak. Itu dua. Jadi artinya kalau namanya keramas itu harus keramas. Jadi keramas itu penting, Frankie. Karena kenapa? Kalau kita keramas sampai begitu keramasnya luar biasa hebat sampai rambutnya kering, itu bikin rontok. Sebaliknya kalau keramasnya asal-asalan masih berminyak, itu juga rontok. Mestinya di tengah-tengah. Nah artinya pertama, keramas itu nggak sekali. Kalau kita keramas nggak sekali keramas itu buat ngilangin kotoran kan. Bilas, keramas sekali lagi, nah 2 kali itu udah cukup. Satu. Kemudian keramas itu nggak boleh keramas seminggu sekali, itu kan berminyak rambutnya, itu bisa bikin rontok. Tapi juga nggak boleh setiap hari. Yang paling bagus kira-kira 2 hari sekali. Setiap hari, Dok? Ya enggak, tapi itu salah satu penyebab kerontokan. Kalau kamu punya genetik untuk botak, kamu bisa botak gara-gara itu. Jadi ini kita mencegah segala macam yang itu. Tapi ini, Dok, ada faktor pengecualian, Dok. Apa? Dokter pernah melihat dengan orang dengan gangguan jiwa. Ya. Kan jarang mandi, jarang keramas. Pernah nggak dokter atau lebih sering mana ngeliat orang dengan gangguan jiwa yang rambutnya gondrong atau yang botak? Saya nggak bisa ngomong karena kenapa? Jumlah orang normal yang kita lihat tuh lebih banyak daripada orang gila, orang ODGJ. Iya. Yang lebih banyak, jadi artinya kita nggak bisa ngomong soal frekuensi. Nggak pernah keramas, nggak pernah apa. Nggak, maksud saya siapa tahu kita mau jadi gila gitu, Dok. Cukup begitu. Nggak boleh ngomong gila loh. Gangguan ODGJ. jiwa. ODGJ, iya. Nggak ODGJ. boleh. Jadi yang jiwa. itu kan kita nggak pernah tahu karena statistiknya jadi susah karena itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Sebanyak yang kita lihat gitu. Jangan sampai kan kita lihat orang normal lebih banyak, berarti orang normal botak lebih banyak, belum tentu. Iya, itu saya kadang-kadang berpikir ya. Mungkin yang tadi dokter ngomong lebih dominan faktor keturunan, Dok ya, dibanding fenotipnya tadi, Dok. Enggak, itu tergantung jenisnya, Frankie. Makanya tadi kalau saya bilang kalau yang areata itu autoimun yang lebih dominan, dia karena autoimunnya harus diperbaiki. Nah nanti itu masalahnya. Jadi kalau orang diet terlalu keras, ya mestinya diperbaiki dietnya, jangan terlalu keras. Obesitas itu katanya juga pengaruh. Obesitas, orang yang terlalu gemuk itu gampang rontok rambutnya. Satu lagi, kalau perempuan hamil atau menyusui, itu juga rontok, Frankie. Tanya aja ibu-ibu. Jadi ada banyak faktor, tapi begitu faktornya itu hilang, biasanya dia akan numbuh lagi kembali. Jadi nggak usah takut, kebanyakan sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita mesti tahu diagnosisnya dulu, baru kemudian kita bisa obati. Di Amerika ya sekarang itu namanya orang botak itu mereka nyari itu obat macam-macam. Obat tuh ada yang dari dokter ya, ada yang obat diolesin bisa numbuh. Diolesin numbuh. Ada yang bagian botaknya itu pitaknya disuntik sama kortikosteroid disuntik.
bisa numbuh. Jadi ada macam-macam teori, ya itu ya banyak-banyak cara lah untuk ngobatin. Itu mereka sampai ada yang namanya klinik botak itu ada. Dan sekarang udah pakai yang namanya pengobatan baru karena itu masalahnya genetik. Itu mereka pakai monoclonal antibody. Itu obat baru lagi dites, diuji. Itu bisa memperbaiki yang tadi yang areata itu. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih, Dok. Banyak sekali penyebab kebotakan. Nah, saya mau balik nih, Dok. Kita coba supaya nggak terjadi kebotakan nih, Dok. Sarannya apa? Mungkin ada yang paling gampang sarannya, Dok. Ya, begini. Autoimun tuh salah satu penyebabnya adalah kekurangan vitamin D. Balik-balik periksalah vitamin D. Artinya yang pertama saran dokter tuh vitamin A, B, C, D, E yang tadi, Dok. Iya. Cukup Dicukupin lah. Tapi yang paling masalah itu vitamin D. Orang Indonesia kekurangan. Vitamin Biasanya, A, B, C, D, E cukupin. jadi pergi ke lab periksa vitamin D. Kalau vitaminnya D-nya rendah, itu kemungkinan botak gede. Nah, yang kedua itu harus minum antioksidan. Antioksidan itu akan membuat tuh rambut lebih kuat. Antioksidan ada di mana? Ada di sayur, ada di buah. Buah-buah apa? Buah yang segala macam berry lah, strawberry, blueberry, apa segala macam itu. Terus apalagi kalau kita tuh manggis, delima. Jadi ada beberapa apel, anggur itu adalah buah-buahan yang bagus untuk itu. Dan satu kalau misalnya itu ya dicek. Kadang-kadang kita nggak nge ya kita kok rambut gua rontok, coba aja ganti sampo, ganti apa gitu loh. Nah, oke. Terus kalau kita hindari pekerjaan yang bikin pusing, Dok ya? Iya, satu itu stres, jadi stres ya, diperbaiki. dan kepala jangan dibikin panas gitu ya. Ya. Jadi Panas menyebabkan dia nggak subur, Dok ya. Jadi kayaknya sih. Dan kalau itu ada beberapa orang kadang-kadang. Nah, kamu pernah tahu nggak sih ada yang namanya sampo yang buat bikin tebal rambut? Banyak tuh, Dok. Penebar rambut. Itu ada namanya. Banyak ada sampo kuda, ada sampo apa Ya, gitu. tapi itu pernah coba nggak? Saya sih gini nih, ini pengalaman saya, Dok ya. Boleh sebut merek nggak, Dok? Boleh aja. Ini pengalaman pribadi saya, Dok ya. Saya tuh dulu ada ngelihat iklan-iklan sampo-sampo yang mahal-mahal. Boleh dibilang mahal deh tuh. Pengen bahkan dari merek-merek klinik-klinik rambut pakai serum. Padahal rambut saya ini nggak ada gangguan. Yang terjadi saya bereksperimen gitu, rambut saya nggak cocok, malah rontok. Iya, itu dia tidak cocok. Terus bisa bikin balik rontok. lagi ke sampo yang biasa saya pakai, Apa? Sunsilk cocok sama saya. Dari dulu memang dari kecil kan pakainya itu. Itu makanya soal cocok-cocokan. Makanya saya bilang itu kalau kita udah tahu sebabnya gitu ya tinggal ganti aja. Ya, saya pakai balik situ lagi ya. Ini lumayan, nggak ada masalah. Pagi saya nggak pernah liatin ada di bantal juga, kalau mandi juga nggak, gitu kan ya. Ya mungkin juga ada rontok, tapi nggak parah ya rontoknya ya. Ya kan umur masih baru 22 tahun, Dok. Jadi nanti tunggu sampai 30 tahun baru dia mulai rontok. Satu lagi kadang-kadang kalau orang dikasih tonik, kata tonik itu bagus bagus karena kenapa? Tonik itu bisa menambah vitamin-vitamin yang ada di rambut. Sehingga dia bisa lebih kuat gitu loh. Ada beberapa bahan yang bisa memperkuat akar rambut, ada yang bisa membuat dia lebih tebal dan macam-macam. Jadi kalau buat saya sampo tuh nggak jaminan harganya, Dok. Harga bagus sih karena wanginya sih memang enak. Tapi wanginya doang nggak cocok di rambut ya percuma. Ya. Jadi mubazir. Ya ada beberapa orang juga kalau nggak cocok itu bukan cuma rambutnya rontok, tapi jadi ketombean pengen. Jadi itu pengaruh. Karena gini, salah satu pernah tahu kan kalau namanya sampo tuh ada yang pakai selenium. Ya. Ya itu tadi saya bilang kekurangan selenium bisa bikin rontok. Selenium itu kalau dipakai itu dia ngilangin ketombe. Ketombe itu salah satu yang menyebabkan kerontokan rambut. Jadi ya itu semua tuh ada teknologinya lah, artinya itu perkembangan pengetahuan itu udah demikian hebat kalau di luar negeri sampai ada klinik rambut namanya. Kemudian ada penelitian macam-macam dan mereka nyari-nyari obat-obat macam-macam yang bisa membuat orang botak bisa kembali. Tapi sebenarnya kan kalau kita manusia ini, Dok ya, sebenarnya
alami ya kan dok ya, nggak perlu terlalu stres banget. Tapi memang kalau buat perempuan itu problem dok. Enggak, laki-laki juga problem lah. Laki-laki kan, kecuali kalau dia memang senang botak. Ada beberapa orang sengaja botak. Bukan, Tahu nggak kan, botak gunanya buat apa? Kan tadi dokter bilang dok, laki-laki tuh yang botak itu maco. Nah, jadi kan laki-laki kan bisa bilang gua maco. Kalau perempuan masa maca? Tapi pernah dengar nggak? Ada perempuan ngidamnya mau apa? Mau ngeraba kepala botak katanya. Oh. Jadi terpaksa cari orang botak dipegang buat diraba-raba gitu. Ngidamnya begitu dong ya. Pak jangan marah ya Pak, istri saya lagi ngidam gitu ya, mau dipegang kepalanya. Ini kan yang buat saya, dokter tadi waktu kita awal saya sebutin bahwa perempuan tuh identik itu mahkotanya dia dok. Jadi kalau misalkan itu mulai pertama, ya jadi benar dokter bilang, dia naik ke atas nih dok, bentuk bulatan gini kan, makin lama makin gede, dan di sininya tipis nih dok. Nah, ada beberapa perempuan kawan-kawan saya yang mensiasati dengan disasak rambutnya. Ya. Jadi nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan, tapi tahu nggak? Disasaknya itu kan mesti dipanasin apa segala macam dinaikin. Itu juga bisa bikin tambah rontok lagi sebenarnya. Sebenarnya paling sederhana ya kasih wig aja dok ya. Pakai wig ya. Ya tapi orang kadang-kadang kalau yang nggak biasa pakai wig jadi aneh loh. Ada teman saya yang memang jidatnya gede gitu ya. Begitu dipakai wig malah mukanya jadi aneh kelihatannya. Karena kita nggak biasa lihat dia tuh gondrong sampai ke depan gitu loh. Ya kita cari wig yang memang sesuai dengan penampilan aslinya dok. Beli. Jadi kalau penampilan aslinya botak ya kita cari wig yang botak gitu dok. Kalau jadi kalau rambutnya kayak Dora masih pakai cari wig Dora gitu ya. Ini kan wig juga nih dok. Wiguna dok. Tapi kalau jadi itu cuplis. Itu susah. Itu wig yang begitu susah. Itu trap. Jangan ngomong cuplis dok. Banyak orang sekarang mukanya kayak cuplis sekarang dok. Enggak, tapi dia kan cuma 3 biji jadi. Iya. Itu sama kayak punakawan juga kan, rambutnya ada yang bisa dipelintirin ke atas gitu. Oke dok, jadi intinya rambut ini kita harus kita jaga, jangan sampai kepanasan, dan tambahin vitamin-vitamin yang keperluan si rambut tadi dok ya. Karena itu yang paling penting ya. Kalau soal masalah genotip mah itu kan udah susah dihindarin. Tapi kan yang kita bisa hindarin tuh yang fenotipnya. Gitu. Tapi ada orang juga yang gara-gara botak dia stres, Franky, makin botak. Tapi ada juga yang begitu botak malah seneng. Ada orang sengaja bernazar, Franky, kalau gua bisa lulus kuliah, gua botakin rambut gua. Nah itu kan sesuatu yang memang dia mau gitu loh. Kemarin juga tuh gara-gara kasus tertentu, satu kampung nasar ngebotakin rambut gitu. Kamu nggak ikut? Saya nggak pernah nazar sih dok. Ya Tuhan baik sama saya. Kalau kamu gampang, kalau misalnya kalau soal kumis nggak usah dibotakin, pengen dicopot aja itu kumis itu aja. Ini tempelannya. Ini nggak bisa nih dok. Saya tuh itu kan, ini kenapa saya selalu ada kumis ini, karena kalau saya cukur kumis kebeler. Buntut-buntutnya ini banyak. Enggak, saya justru mau nanya, kalau kamu beli lemnya dari mana itu, Franky? Pakai lem tikus aja dok. Lem tikus itu nggak gampang kering. Pasang di sini, ambil rambut di sini dikit, tempelin ke sini, itu 1 bulan juga nggak rontok tuh. Cucu saya tanya, Grandpa kok Grandpa berkumis siapain? Iya, Grandpa tanamin satu-satu di sini. Terus lebih keren lagi, Grandpa warnanya bisa dibikin belang gitu kan ya. Oke dok, jadi masalah rambut itu intinya kita harus jaga dok ya. Dan istilahnya kalau kerontokan itu dimulai dari 30 itu harus hati-hati ya. 100? Enggak, 30 tahun maksud saya. Oh iya, di 30 umur 30 iya. Sudah mulai ada. Tapi ada yang namanya kebotakan dini. Kebotakan dini itu di bawah 20 juga ada, Franky. Itu genotip lah dok ya. Ya yang itu mesti berobat lah. Baik dokter Jaya, ada yang lanjutan dok? Iya. Berarti saya izin ke salon dulu dok ya. Periksain dulu. Oke dok, makasih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.